saudara-saudaraku di mana berada, jika Anda sudah terhukum dengan wajib nikah, artinya sudah mampu, sudah usia, dan sudah tidak ada kata untuk tidak mau itu, karena kewajiban. Sekali lagi, nikah itu ibadah paling enak, ibadah paling enak dan pahalanya besar sekali. Satu-satunya ibadah yang mohon maaf nih ya. Kalau sholat itu harus serius, harus nggak bisa macam-macam, ngaji nggak bisa macam-macam. Tapi kalau nikah itu bisa mendesah-desah juga pahala. Nah, itu mohon maaf nih. Tapi artinya apa? Kalau Anda sudah mampu, mohon untuk menikahkan, mencatatkan hadir di KUA setempat. Agar apa? Agar pernikahan Anda tercatat secara resmi oleh negara dan agama, dan terlindungi hak-hak Anda dan pasangan Anda serta keturunan Anda. Jangan sampai, saya berharap tidak nikah secara di luar KUA, nikah siri ya. Saya tidak mengajukan karena kasihan. Jadi pihak istri dan pihak keturunan nanti akan sulit lagi. Saya kira saja, dan segeralah ke KUA setempat karena nikah itu mudah, gampang. Ya. Jadi jangan digampang-gampangkan dan jangan menggampangkan juga. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, menikahlah dengan ada calonnya, nah gitu kira-kira gitu. Langsung aja ke KUA dan murah, terjangkau. Terjangkau, insya Allah. Baik, jadi pernikahan tidak ribet ya, Ustaz ya. Tidak ribet. Jangan pikirkan bahwa pernikahan ya, pencatatan pernikahan itu ribet. Dan para guru atau para petugas di penghulu itu sangat expert lah di bidang itu, artinya cepat dalam menangani pencatatan pernikahan itu. Jadi jangan tunda pernikahan kalau misalkan udah mampu, tadi pesannya beliau. Dan juga jangan sampai pernikahan Anda, perkawinan Anda tidak tercatat di karena akan membahayakan dan juga kalau tidak tercatat tidak dapat sembako. pastikan pernikahan Anda tercatat di KUA setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Kodi Talk dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Hari ini hari yang spesial karena kita ditemani dengan narasumber yang spesial, yaitu Ustadz Abdul Hakim. Beliau juga salah satu alumni daripada PKM Kodi DKI Jakarta dan tergabung juga di dalam organisasi alumni yaitu Syidai juga. Dan beliau ini angkatan PKM yang ke 23 tahun 2016. Betul. Nah, sama seperti narasumber kita yang kemarin Ustadz Nuruddin, dan beliau ini adalah Pak Lurahnya. Ya, Pak Lurah di angkatan ke 23 PKM Kodi DKI Jakarta. Dan tentunya baju kita ini sama ini, hijau-hijau, tapi lebih gagah beliau karena ada pinnya dan ada ininya, apa namanya, kartu namanya beliau dan nempel di bajunya beliau. Artinya bahwa beliau sudah sukses menjadi pendakwah di ibu kota Jakarta atau sekarang menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ini ada ondel-ondel menempel di bajunya yang menandakan bahwa beliau ini pejabat KUA ya, pejabat penyuluh ya. Nah, beliau ini adalah salah satu dai, kemudian juga penghulu di daerah mana, Ustaz? KUA Menteng. KUA Menteng. Baik, sebelum itu kita tanyakan kabarnya dulu ya, bagaimana kabarnya nih, Ustaz nih? Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, saya diberi kesempatan bisa silaturahim di Kodi. Ini kandang lama saya, jadi saya kangen juga ya. Alhamdulillah hari ini qadarullah kita bisa menjambangi dan silaturahim bertatap muka ini dengan ini luar biasa nih saudara kita nih. Ini Masya Allah. Yang beliau yang apa namanya bisa mau modifikasi, bahkan mungkin bisa membawa Kodi ini, amin, sampai ke alam bariyah barangkali. Ke alam semesta dan sawah. Ya, terima kasih Pak Ustaz Rani. Nah, ini bagaimana ceritanya itu sampai sekarang jadi penghulu nih, Ustaz? Bisa diceritakan supaya itu juga menjadi inspiratif buat kita ini. Bagi seorang yang memang juga notabene kita ini alumni PKM gitu. Baik. Yang kemudian bisa terjun sebagai penghulu, itu seperti apa, Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi saya itu ketika
gabung di Kodim, kemudian kami berproses selama setahun, dan kemudian ada ketika, saya ingat banget ketika pas waktu ujian di Kodim itu, pas berbarengan dengan ujian di Kemenak. Gitu. Jadi saya waktu itu, maka ujian praktek dakwah waktu itu Pak Mak Yani yang kebetulan yang dosen saya yang bagian menguji saya itu, ujian terakhir itu, saya juga terpecah sebenarnya. Tapi saya yakin ya Allah, mudah-mudahan saya di Kemenak lulus, di sini juga lulus itu. Luar biasa. Tapi ternyata setelah kita melibatkan Allah, kita minta sama Allah, di sini juga alhamdulillah lulus. Bahkan saya waktu itu setahun sebelumnya, ketika saya menghadiri wisuda angkatan sebelumnya, saya ngomong tahun depan saya ke depan. Alhamdulillah qadarullah saya dipanggil ke depan karena saya termasuk alumni nomor 2 waktu itu nilainya. Nomor 2. Jadi saya ke depan di Balai Agung Balai Kota di Kemenur itu. Bulan depan. Tahun depannya itu kan kita wisuda kan. Jadi wisuda itu yang maju kan 2 orang. Saya juara 2, bukan juara 2 ya. Tahun depan pada saat tes itu ya. Iya. Kemudian itu. Nah, itu kemudian ini Masya Allah teman-teman yang di Kodim ini tolong betul-betul dimanfaatkan ya. Masalah pendidikan itu saya banyak mengenang pendidikan di Kodim, gemblengan di Kodim luar biasa. Maka jangan sepelekan nih, walaupun pendidikan setahun mungkin non formal, tapi ini penting sekali. Termasuk yang bisa ikut mengantarkan kami ke sana itu juga nggak jauh daripada pendidikan Kodim. Jadi kemudian di Kodim ada namanya praktek. Kita praktekkan juga karena penyuluh ini kan harus praktek di lapangan. Jadi ilmu-ilmu yang diberikan oleh para dosen, para pembimbing kami di Kodim itu sangat-sangat bermanfaat sehingga kami langsung aplikatif. Jadi kami langsung praktekkan di masyarakat, dan memang namanya penyuluh, waktu itu saya penyuluh. Saya penyuluh itu hampir 5 tahun. Nah, emang jangan jadi penghulu itu belum lama, baru setahun ya. Penghulu dan penyuluh berbeda ya? Beda. Kalau penyuluh, apa bedanya? Kalau penyuluh agama yang memberikan suluh kepada masyarakat ya. Kalau penghulu ya tugas pokoknya adalah menegakkan calon pengantin secara agama dan negara. Tapi dua hal ini tentunya tugasnya berbeda ya, antara penyuluh dan penghulu. Berbeda. Dan Ustadz sendiri penyuluh nih? Sekarang penghulu. Berarti ada ada grade gitu. Ya, jadi gini. Kenapa saya sekarang jadi penghulu? Saya mohon maaf, saya punya dosen di sini namanya Pak Danu itu. Pak Danu itu ketika saya ngomong saya jadi penghulu, kemudian ketika mau ada setahun sebelum saya ikut tes penghulu, Pak Kiai Danu ngomong begini, Pak Hakim apa? Penyuluh. Bukan, kamu pegawai negeri nanti, kamu penghulu. Waktu itu saya belum ada informasi. Jadi saya didoain guru, saya aminkan. Saya penyuluh, tapi saya mulu. Tapi ini yang dasar luar biasa, dosen kami yang di Kodim ini, insya Allah doanya dijabah. Benar, dijabah betul. Ketika setahun kemudian ada seleksi penghulu, dan saya dari sekian ribu saya masuk. Alhamdulillah. Sampai sekarang mudah-mudahan bisa amanah melaksanakan tugas sebagai penghulu ini. Ini udah berapa tahun ya jadi penghulu? Jadi ya hampir setahun. Ya. Berarti dari penyuluh berapa tahun itu? Dari penyuluh itu dari 2017. Ya pokoknya dari sini selesai langsung jadi penyuluh. Ini berkah sekali loh ya. Berkah sekali. Berkah sekali. Kan karena berkah kan pertamanya kebaikan jazatul khair. Jadi ini maka dimanapun kita ini ada, kalau kita ini sebagai mahasiswa Kodim, tolong mau PKM, tolong perhatikan betul ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen dan mungkin mentor-mentor, pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita perhatikan, karena pasti bermanfaat. Karena saya yang saat ini menikmati manfaat itu, kira-kira gitu. Dan tentunya antum sebagai Pak Lurah pada saat itu. Iya betul. Saya kebetulan teman-teman itu yang jorokin saya ke jadi lurahan kan. Jadi ya mau nggak mau ada plus minusnya. Kalau lurah itu kan otomatis dosen mau dipanggil-panggil. Bisa berbagi cerita yang menarik sebagai Pak Lurah di angkatan 23. Jadi gini, ada satu sisi yang
yang namanya orang yang nggak mau itu dalam tanda kutip ya, wah ngapain jadi lurah itu, capek gitu kan. Kalau saya tidak, kalau memang diperlukan orang, apalagi di Bank Indonesia itu saya suatu kebanggaan. Justru kita bangga, kita bisa ada nilai plusnya, walaupun mohon maaf nih, hanya mungkin mengambilkan sesuatu, menyediakan alat peraga untuk belajar mengajar kan kita paling sering seperti itu, ngontrol absensi, ngontrol teman-teman itu paling sering. Dan itu memang ya kita memang perlu kesabaran dan ekstra. Kadang-kadang memang teman-teman tuh kadang suka gampang saja mencibir, mau aja dikerjain. Kalau saya tidak, saya senang. Kenapa? Minimal saya ada manfaatnya untuk teman-teman. Walaupun kadang-kadang ya maaf teman-teman ada yang lurah aja lupa lurah aja kadang ya. Saya alhamdulillah makanya beruntung ya yang pingin menjabat lurah itu, karena itu amanah dari teman-teman, manfaatnya sebaik-baiknya dan nanti tidak akan sia-sia. Mungkin perjuangan namanya lurah kan banyak geraknya, banyak macam-macamnya itu nanti ya kalau kita ini beramal dengan ikhlas sebagaimana janji Allah in asantum afusikum. Wa in asatum wala. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu enggak kemana-mana, akan pada diri kita. Tapi kalau kita ini keburukan ya kita juga. Maka kebaikan-kebaikan kalau bahasa orang Jawa kan gini Mas asalnya. Sopo nandur jagung bakal ngunduh jagung gitu. Sopo nanam pari apa ngunduh pari. Siapa yang menanam jagung ya nanti akan panen jagung. Enggak mungkin nanam jagung panen mangga, enggak mungkin. Dan enggak mungkin juga orang lain akan menanam. Enggak mungkinnya kita lah. Karena kita yang menanam. Memang dalam menanam itu prosesnya ya kadang-kadang nanam padi yang tumbuh apa? Rumput. Ya kan? Tapi kalau kita nanam rumput nggak mungkin kan padi. Makanya ya risikonya ketika kita dikasih amanah ya ada aja tugasnya ini, tapi merembetan itu banyak. Dan memang kebetulan saya juga sama teman-teman hampir semua kita akrab sampai sekarang masih. Mau kadang yang kelompok ini kita nggak ada kelompok karena sebagai lurah itu harus di tengah-tengah. Harus ini. Ya, mungkin pemirsa belum tahu nih bahwa PKM Kondi itu bukan hanya satu kelompok ya, tapi berbagai macam kelompok. Ya betul, kadang-kadang itu teman-teman itu kan memilah-milah sendiri ya. Wah ini saya ini cocok sama ini gitu kan. Kayak semacam ya dalam tanda kutip ya geng-geng kecil-kecil lah katakanlah gitu. Kami nggak seperti itu, karena kami lurah itu harus bisa menyatukan semuanya. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu, ya kita harus sama. Jadi ya alhamdulillah ini salah satu keuntungan kami di sebagai lurah itu bisa menengahin teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman itu ya yang katanya kelompok ini bisa saya masuk. Kenapa kata kalau ini Pak Lurah harus begini, ya betul. Jadi ya inilah salah satu keuntungannya lah, gitulah kira-kira. Baik Ustaz, tadi perjalanan sudah diceritakan ya, dari masuk PKM ternyata juga daftar sebagai penyuluh, kemudian ternyata dua-duanya terima. PKM diterima, kemudian sebagai penyuluh juga diterima. Dan gini. Setelah selesai dari PKM. Jadi PKM ujian terakhir. Penyuluh ujian itu, jadi mau penyuluh itu mau dapat modal PKM gitu, jadi gitu Mas. Jadi begitu PKM mau ujian terakhir, saya ikut penyuluh. Ujian PKM lulus, penyuluh masuk. Jadi rentetannya itu ada gitu ya? Ada, jadi luar biasa nih. Ini semuanya Qadarullah. Tentu jangan lupa juga doa-doa dari mungkin kita bisa dibagi nih Ustadz, dibagi ilmu oleh Ustadz, pengalaman sebagai penyuluh dan sekarang penghulu ya. Betul. Nah kira-kira fungsi utama dari penghulu itu apa ya? Ya fungsi utama penghulu ya, kita kan penghulu kan merupakan pejabat negara yang menghalalkan yang haram. Jadi kan fungsi utama penghulu itu kan mencatat ya, pencatatan pernikahan secara agama dan negara. Jadi kalau penghulu itu ya harus melaksanakan pencatatan itu. Maka gini Mas Roni, saya begitu saya jadi penghulu ada yang lucu nih, karena di masyarakat ini kadang-kadang suka bias ya. Ustaz kan penghulu, tolong nikahin teman saya dong. Lu di mana? Ini kejadian nih. Dan beberapa teman. Kenapa? Lu di mana posisinya? Di hotel Lo kok di hotel? Penghulu tuh di KUA.
silakan datang ke OA Anda di wilayah mana. Dan penghulu itu sesuai dengan kecamatannya. Tidak bisa nyebrang. Saya ini kebetulan saya ini kan penghulu KUA Kecamatan Menteng. Jadi Menteng mana? Menteng, Jakarta Pusat. Jadi tidak bisa, walaupun saya tinggal Pasar Rebo, tidak bisa saya melaksanakan. Kemarin Bu Lurah saya itu nanya, Pak Hakim, saya kebetulan ketua RW. Pak RW, saya bisa nggak menikahkan di sini? Nggak bisa, Bu Lurah. Saya sesuai dengan bidang, sesuai dengan wilayah karena wilayah. Nah, ini lucu nih, kembali lagi ke teman itu ya. Ini yang ini tentunya ilmu ya. Ini menarik karena ini ada pengalaman yang bisa ini ada 3 kali saya diminta, tapi saya nggak sebutkan nama. Jadi gini, ada yang aparat wilayah juga, pengurus RT itu RW itu nanya, Pak, Bapak kan sekarang penghulu, nah, terus gimana? Tolong bantu saya, teman saya mau nikah. Di mana sekarang sudah nginep di hotel. Kok di hotel? Dua-duanya. Soal apa? Terus gimana? Ya Bapak kan penghulu kan menikahkan. Nah, saya sebut penghulu itu tugasnya mencatat pernikahan yang di KUA di mana kita tinggal. Tidak bisa kita dihotelin apa enggak, itu mah ustaz aja, nggak usah manggil penghulu gitu. Nanti yang kita boleh sebagai aparat, sebagai pejabat fungsional, kami pejabat fungsional melaksanakan tugas pencatatan pernikahan itu ya sesuai dengan wilayah kami kerja. Tentunya ya di kecamatan, kalau di kecamatan Menteng ya kami akan laksanakan. Kalau ada problem-problem yang terkait tentang pernikahan. Nah itu kembali lagi ke teman itu. Jadi dia pemahaman masyarakat itu seolah-olah penghulu itu bisa menikahkan dengan tanpa ada aturan-aturan. Ini mohon untuk diketahui ya. Jadi penghulu tidak bisa melaksanakan pekerjaan kepenghuluan di luar wilayah pekerjaan dia. Walaupun saya misalnya tinggal di katakanlah di Kecamatan Pasar Rebo, karena tugas saya itu di Kecamatan tidak bisa dengan serta-merta melaksanakan tugas pencatatan atau pelaksanaan nikah di Pasar Rebo, tidak boleh. Tidak bisa, nggak boleh. Nah teman-teman itu banyak yang salah kaprah. Enak begitu, enak saja. Dia ngomong gini, wah ya udah Pak Ustadz ngomong di sini kita, Bapak nikahkannya di hotel, nanti saya jemput. Bukan itu. Justru penghulu itu melaksanakan tugas agar pernikahan itu dicatat secara resmi oleh negara. Tidak sah hanya agama, tapi agama dan negara. Gitu kira-kira. Luar biasa. Jadi ada cerita menarik di situ. Itu dan tidak hanya sekali ya itu ya. Sampai yang saya ingat 3 kali. 3 kali. Tiga orang ya. Orang ini. Hampir semua yang kenal saya, kebetulan kan saya pengurus RW itu, jadi ada teman pengurus RW. Tolong catat ini. Bukan begitu, saya itu kan di Menteng gitu. Tapi kan bisa direkomendasikan ke kecamatan. Sangat bisa. Terus ada yang konsultasi. Terus gimana baiknya? Baiknya Anda di wilayah mana? Itu. Jadi gini, kalau masalah pernikahan itu bisa diindahkan di mana saja. Bisa mulai pernikahan asal dia katakanlah Mas Roni misalnya di Bekasi katakanlah di Bekasi. Kemudian mengurus persyaratan pernikahan itu lengkap di Bekasi. Kemudian saya ingin nikah di Menteng, biar ketemu saya, bisa. Maka namanya minta surat rekomendasi. Ada rekomendasi dari kawat setempat. Baru nanti dilimpahkan berkas-berkasnya dilimpahkan ke KUA Menteng. Maka kami bisa melakukan di situ. Kira-kira gitu. Ini mohon teman-teman ini cara diketahui ya. Jadi penghulu tidak sembarangan, kemudian di mana saja bisa, tidak bisa. Sesuai dengan wilayah kerja. Kira-kira gitu. Dan ini kalau misalnya kita bahas secara mendalam terkait tentang tugas dan fungsi penghulu ini luar biasa ya. Artinya bisa melegalkan pernikahan itu ya. Dan kemudian ulama-ulama juga membahas bagaimana legalisasi atau pencatatan pernikahan itu ya. Itu menarik gitu ya. Tapi ada yang lebih fenomenal lagi terkait tentang tugas dan fungsi penghulu itu yang kemudian misalnya padahal kalau misalnya kita tahu ya, mohon maaf ada ketentuan di mana peraturan tentunya di KUA di mana calon pengantin atau pengantin itu sendiri untuk memberikan zahiriyah, artinya mohon maaf misalnya pemberian sesuatu gitu kepada penghulu itu udah ada ketentuannya. Nah kira-kira apa yang kemudian menjadi hal yang mau disampaikan ya terkait tentang hal itu, misalnya menganggap bahwa kalau misalkan diambil di luar daripada yang sudah ditentukan dianggap gratifikasi gitu ya. Nah kira-kira apa yang menarik di situ?
Baik, jadi pemerintah itu untuk saat ini ya. Jadi memang ketika kita menikah di KUA sebenarnya biayanya nol, tanpa biaya sebesar pun. Nah, kemudian kalau calon pengantin itu pingin nikah di luar KUA dan biasanya di luar jam kerja, karena biasanya kalau nggak Sabtu Minggu atau hari libur kan, penghulu juga pegawai, tapi kan hari libur dia tuh otomatis kan menyita waktu yang di luar jam kerja gitu. Jadi memang aturannya memang kalau menikah di luar itu memang ya nggak ada anu khusus, tapi ya apa namanya kebijakan aja nggak ada. Tapi yang jelas ke 600.000 itu ke negara, full ke negara. Ya dalam artian bahwa pemirsa juga atau masyarakat ya tentunya itu jangan dianggap sebagai sebuah gratifikasi yang sangat ini gitu ya. Karena apa? Karena apa ya? Ya itu sebuah pengorbanan tentunya yang dilakukan oleh pegawai KUA karena mengorbankan waktunya di Sabtu Minggu. Ya kan kebanyakan masyarakat kita nikah di Sabtu Minggu itu ya. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman semua karena ini banyak yang kita mendapatkan fenomena-fenomena bahwa oh itu kan KUA nggak dibayar apa dan sebagainya gratis free. Ya tapi kan kita punya kesempatan juga untuk melakukan berbagi gitu ya, untuk berbagi sama petugas dan sebagainya itu gitu. Terus begini Kak Roni, kan sama ketika kita ngundang guru atau ustadz itu untuk ceramah, apa kita kalau ceramah kan nggak dibayar gitu, sama seperti. Nah kita ini kan kadang saya seneng ketika pelaksanaan itu ada namanya nasihat. Kami banyak memberikan nasihat. Nasihat itulah kita memang lillah, nasihat itu lillah. Jadi dan kami menekankan pernikahan itu kalau misalnya ketemu kami ini biasanya saya sampaikan pernikahan itu saya tanya kira-kira mau sampai kapan pernikahan Anda itu kan? Maka banyak yang menjawab sampai kakek nenek atau hanya itu sampai mati. Nah, kalau saya tidak, ketemu saya tidak harus dirubah. Kapan? Sampai Anda ke surganya Allah. Anda siap nih. Jadi pernikahan itu targetnya sampai ke surganya Allah. Jadi kebahagiaan yang dicapai itu alangkah indahnya ketika kebahagiaan di dunia dibawa sampai ke akhirat dan itu bersama orang-orang yang kita cintai. Tidak hanya mohon maaf sampai kakek nenek, kakeknya ke neraka, ibunya neneknya ke surga, atau kakeknya ke surga, neneknya ke neraka, nggak enak, nggak bahagia. Jadi tolonglah mulai sekarang nih berprinsip ketika pernikahan itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ baru kemudian bisa saling bantu, saling tahu dan sebagainya di situ. Betul. Maka saya selalu memberikan nasihat itu TST. Itu pun saya dapat ilmu dari Kodin sebenarnya. TST. Semua teman-teman pengantin itu kita bekali dengan TST. Takwa wa tazawwadu fa inna kharijati taqwa. Berbekalah kamu akan mengarungi samudra kehidupan itu dengan takwa. Pertama takwa. T. Kemudian S. S-nya adalah saling. Firman Allah Taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi ta'awunnya hanya ada dua, kebaikan dan ketakwaan. Apa saja kebaikan, ketakwaan, tidak boleh saling menjatuhkan, saling membenci, saling tidak. Tapi saling dalam kebaikan dan saling dalam ketakwaan. Hanya itu pegang itu. Pokoknya kalau dalam rangka ketakwaan harus saling. Dalam rangka kebaikan harus saling. Nah, ini TS yang terakhir adalah T. T-nya adalah tanggung jawab. Firman Allah lagi. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi kalau laki-laki itu pemimpin wanita. Jadi nakoda rumah tangga itu ada di dalam suami. Maka saya bilang pengantin perempuan Anda adalah makmumnya, imamnya Anda adalah suami Anda. Suami Anda adalah pemimpin. Dan ridhonya Allah ini seorang istri ada dalam kehidupan suami. Maka bagaimana sepanjang suami Anda taat kepada Allah Rasulullah, maka Anda mutlak wajib harus mengikutinya. Suka tidak suka, cocok tidak cocok, kalau suami Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah Rasulnya, Anda sebagai makmum harus aminah wa ta'ah. Yang namanya makmum harus mengikuti imam gitu ya. Kemudian berikutnya gini, Pak Roni. Saya katakan kalau perempuan itu kan sebagai
makmum. Iya. Saya tanya, perempuan pemimpin bukan gitu kan? Jawabannya biasanya bukan. Iya. Nah, sekarang kita lihat hadis Rasulullah. Iya. Kata Rasulullah, kulukum ra'in Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap diri kita pemimpin. Sekarang saya tanya, ada pemimpin bukan? Bukan. Nah, itu pemimpin. Kata Rasul pemimpin. Iya. Jadi kita juga pemimpin. Minimal mimpin diri Anda. Iya. Mimpin anak Anda. Mimpin rumah tangga Anda. Dan mimpin tanggung jawab. Mimpin tanggung jawab. Tanggung jawab yang ke rumah tangga itu kan paling banyak di itu. Suami punya tanggung jawab sendiri, istri juga punya tanggung jawab sendiri. Nah, itu jadi tes ya. Gini, kalau kalian melaksanakan mengarungi samudera kehidupan dengan TST, kalau saya ngomong hakul yakin, Anda akan bahagia bahkan sampai ke surga mustahil. Kalau waktunya panjang saya sampaikan, TST itu yang paling panjang yang pertama. Karena takwa ini orang yang punya iman yang sempurna dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kita melaksanakan iman sempurna, anta butuh wala tusyriku bi syai'a, kemudian melaksanakan dengan cara Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, orang yang bertakwa ini tentu harus indahkan rumah tangga Anda dengan selalu mendirikan sholat. Masya Allah. Kenapa? Kata ini Allah jangan lagi di dalam surat Al-Ankabut 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Saya ngomong demi Allah, ini jaminan dari Allah. Kalau rumah tangga mendirikan sholat, yakin tidak akan terjadi KDRT, tidak akan terjadi perselingkuhan, tidak akan terjadi yang namanya keburukan. Kenapa? Karena kita selalu melibatkan Allah dan kita melaksanakan perintah Allah dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu apa? Mendirikan tidak hanya sebatas melaksanakan sholat hanya ritual visualis, tidak. Tetapi bagaimana membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, kita praktekkan di luar sholat. Namanya orang sholat itu kan selalu menjaga wudhu. Di luar sholat juga jaga wudhu, nggak sembarangan colek-colek gitu loh. Kemudian orang sholat itu selalu menutup aurat. Rumah tangga yang baik harus tutup aurat. Suami itu suami tutup aurat, apalagi istri tutup aurat, nggak boleh beraurat. Di dalam sholat kita selalu ngaji. Kan di sholat ada baca Quran. Di luar sholat, di dalam rumah tangga juga harus suami itu semua ngaji. Kemudian di dalam sholat kita berzikir, di luar sholat juga berzikir. Dan yang terakhir namanya sholat itu kan ada yang terakhir dengan salam. Di luar sholat kita harus memberikan keselamatan, senang. Kalau kita melihat rumah tangga kita ini dengan mendirikan sholat, kita senang. Jangankan kita, orang lain lihat subhanallah, karena dia mendirikan sholat. Kira-kira gitu. Kemudian ada lagi dalam takwa ini, yang setelah sholat kita harus mengupgrade diri. Sebagaimana hati Rasulullah katanya gini, man arota fid dunya fa'al bil ilmi, wa man arota akhirah fa'al bil ilmi, wa man arota huma fa'al ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia harus berilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat berilmu, dan siapa yang ingin bahagia dunia akhirat keduanya harus berilmu, ya kan? Ini saya kira setuju, harus setuju. Ini hati Rasulullah. Jadi rumah tangga yang bahagia itu dua-duanya harus sadar, harus betul, sama-sama ingin menyenangkan. Bagaimana suami ingin menyenangkan istrinya, dengan kalau punya karir ya berarti begitu ya tugas daripada penghulu itu ya. Artinya bahwa tidak hanya pencatatan pernikahan. Tidak, ya sekali. Dan namun di balik itu adalah beliau menyampaikan kebaikan-kebaikan atau mau'izah hasanah. Betul. Jadi yang sebetulnya yang kita berikan itu tadi itu pada intinya itu bukan tugasnya, tapi karena menyampaikannya itu ada mau'izah hasanahnya. Wawal besar. Yang jelas kita sebagai apa namanya pengemban tanggung jawab, kita tidak menganggap seperti itu. Karena bukan tujuan kita. Kami melaksanakan, kami dengan menghalalkan yang haram itu luar biasa. Bagaimana kita membantu menjadikan dua insan yang haram, kemudian dihalalkan secara agama dan negara. Itu paling gede banget. Kemudian dia bisa membangun kebahagiaan. Kan pahalanya ke kita juga. Kalau awak kasih Allah itu itu hanya hati-hati dari Allah aja. Kita tidak. Artinya bahwa kita sebagai masyarakat apalagi sebagainya juga jangan terlalu itu ya membicarakan terkait dengan bagaimana keluarga pengantin memberikan sesuatu dan itu dianggap gratifikasi dan sebagainya gitu, karena tugas daripada penghulu ini tentunya berat ya, tanggung jawabnya berat. Kalau misalnya itu tidak sah sedikit, itu tanggung jawabnya dia dunia akhirat itu. Iya, makanya kan yang paling riskan itulah penghulu itulah memastikan
walinya. Iya, iya. Karena ini banyak yang betul. Kalau misalnya tidak terjadi pernikahan pada saat itu, ada pernah mengalami itu? Ya teman pernah. Jadi tiba-tiba ketika dicek ternyata mohon maaf calon pengantinnya berbohong. Oke. Yang laki atau perempuan? Yang kalau yang laki nggak ada masalah, yang perempuan. Yang perempuan berbohong. Ternyata itu walinya itu ada, tapi karena mohon maaf dalam tanda kutip antara mungkin dia ikut ibunya, bapaknya nggak mau terlibat, nggak mau tahu, dan dia nggak mau hadir, sehingga dengan menggampangkan diganti orang, ya nggak bisa. Bapaknya ada, kenapa tidak? Kenapa tidak dihadirkan? Gimana caranya? Alasannya beberapa macam-macam. Ternyata memang ada itu kayak gitu, penghulu yang mana batal, nggak boleh menikah. Mending kita batalkan dulu. Kecuali memang udah ada kita tahu, maka kita penghulu itu ada namanya verifikasi. Verifikasi data itu salah satunya memastikan bagaimana walinya itu betul-betul ada siapa ini. Ada siapa, bapaknya atau kakeknya atau siapa? Atau pamannya, Pak D gitu ya. Pak D yang dari anak laki-laki ya. Jadi itu. Jadi kalau nggak ada yang terposong nggak ada semuanya, ya kalau wali hakim adalah wewenang daripada kepala KUA. Kepala KUA. Itu kalau sudah sekian memang betul-betul sudah tidak ada, baru wali hakim. Dan ini nggak bisa segampang wali hakim dalam artian diganti oleh kepala KUA. Kepala KUA yang berhak menjadi kepala hakim kepala KUA. Nanti keluarga dari pihak perempuan menyerahkan itu. Itu kalau sudah tidak ada nasab-nasab yang berhak menjadikan wali nikah yang ada. Itu paling penting karena kan syarat nikah itu rukun nikah ada 5. Calon pengantin pria, calon pengantin wanita, kemudian 2 orang saksi, wali, dan 2 orang saksi, yang terakhir ada ijab kabul. Dan mahar nggak ada menjadi syarat nikahnya. Dan ini teman-teman atau pemirsa dimanapun berada, sebetulnya mahar itu bukan menjadi syarat pernikahan. Bukan rukun, tapi bukan rukun. Artinya bukan suatu hal yang wajib gitu. Ya harus ada, tapi tidak yang berkan. Memang kalau mahar ini kalau ngikutin ilmu itu kan, kalau itu tentunya budaya budaya tertentu, tradisi setempat. Wanita yang baik katanya meringankan seringannya. Tapi ada yang kok kamu. Dan nanti kita akan bahas nih Ustaz, terkait tentang mahar bahwa masyarakat kita misalnya di Sulawesi misalnya itu uang panai namanya. Itu kalau nggak uang panainya sekian dan sebagainya itu nggak jadi pernikahan. Jadi itu penting juga, nanti akan kita bahas di episode selanjutnya nih terkait tentang mahar. Nah, ini artinya bahwa dengan kehadiran beliau kita bisa tercerahkan ini. Artinya fungsi tanggung jawab sebagai seorang penghulu itu berat lain sebagainya. Dan tentunya karena beliau adalah backgroundnya seorang dai, dan ini menariknya gitu, mampu untuk melakukan edukasi juga ya terkait tentang kedua belah pihak gitu. Jadi bukan hanya sebagai pencatat pernikahan, tapi juga memberikan mau'izah hasanah pada saat itu. Dan tentunya ini adalah pekerjaan yang bukan hanya pekerjaan tapi amal yang luar biasa. Betul. Dan beliau ini adalah dunia akhirat dapat gitu ya. Pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Dan tentunya mungkin ada pesan Ustaz terkait tentang tanggung jawab sebagai seorang penghulu supaya pemirsa juga paham nih. Baik, saudara-saudaraku di mana berada, jika Anda sudah terhukum dengan wajib nikah, artinya sudah mampu, sudah usia, dan sudah tidak ada kata untuk tidak mau itu, karena kewajiban. Lagi nikah itu ibadah paling enak, ibadah paling enak dan pahalanya besar sekali. Satu-satunya ibadah yang mohon maaf nih ya. Kalau sholat itu harus serius, harus nggak bisa macam-macam, ngaji juga nggak bisa macam-macam. Tapi kalau nikah itu bisa mendesak juga pahala. Itu mohon maaf nih. Tapi artinya apa? Kalau Anda sudah mampu, mohon untuk menikahkan, mencatatkan hadir di KUA setempat. Agar apa? Agar pernikahan Anda tercatat secara resmi oleh negara dan agama, dan terlindungi hak Anda dan pasangan Anda serta keturunan Anda. Jangan sampai, saya berharap tidak nikah secara di luar KUA, nikah siri ya. Saya tidak mengajukan karena kasihan. Jadi pihak istri dan pihak keturunan nanti akan sulit lagi. Saya kira saja, dan
segeralah ke KUA setempat karena nikah itu mudah, gampang. Ya. Jadi jangan digampang-gampangkan, jangan menggampangkan juga. Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, menikahlah dengan ada calonnya, nah, gitu kira-kira gitu. Langsung aja ke KUA dan murah, terjangkau. Insya Allah. Nah, baik, jadi pernikahan tidak ribet ya, Ustaz ya. Tidak ribet. Jangan pikirkan bahwa pernikahan ya, pencatatan pernikahan itu ribet. Dan para guru atau para petugas di penghulu itu sangat expert lah di bidang itu, artinya cepat dalam menangani pencatatan pernikahan itu. Jadi jangan tunda pernikahan kalau misalkan udah mampu, tadi pesannya beliau. Dan juga jangan sampai pernikahan Anda, perkawinan Anda tidak tercatat di karena akan membahayakan dan juga kalau tidak tercatat tidak dapat sembako. pastikan pernikahan Anda tercatat di KUA setempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih pemirsa dimanapun berada, tetap di Qadi Talk, obrolan renyah dakwah. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Luar biasa ini.